Oke, halo semuanya. Kali ini gue lagi bawa Mazda 2R. Ini tuh Mazda 2R tahun 2018. Namun pemakaiannya 2019. Ini tuh udah beda banget sama Mazda 2R yang tahun-tahun 2014 sampai 2016 itu dia udah beda banget. Nah, apa aja sih bedanya? Ikutin gue terus sampai akhir video, oke? Stop the perky just to start it. Stop the perky just to start it. Not two cups of purple just to warm it. Stop the perky just to start it. Oke, sekarang balik lagi sama gua. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah Mazda 2R tahun 2018, pemakaian 2019. Apa sih bedanya sama Mazda-Mazda yang lain? Ataupun apa sih bedanya sama Mazda 2R yang tahun 2014 sampai 2016? Atau bisa kita bilang generasi sebelum dia? Ayo kita lihat perbedaannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaan yang paling terlihat itu adalah di bagian fog lampnya nih. Di bagian fog lampnya dia sekarang sudah menggunakan fog lamp yang LED. Sedangkan yang versi sebelumnya itu dia masih menggunakan fog lamp yang bohlam warna kuning. Sekarang kita masuk ke headlamp. Nah, di bagian headlampnya ini dia masih sama versi sebelumnya, karena menurut gue versi sebelumnya juga udah bagus banget ya gitu. Dia masih menggunakan headlamp yang lama dengan lampu utamanya itu adalah LED proyektor dan high beamnya itu juga LED. Dan sennya ini dia masih menggunakan bohlam dan ada lampu DRL-nya. Lampu DRL-nya ini udah LED. Kita masuk ke bagian grill. Nah, sini bagian grillnya. Di bagian grillnya itu dia masih sama seperti sebelumnya. Masih belum ada perubahan ya. Dia masih menggunakan grill yang model seperti ini. Ini masih, menurut gua masih keren banget di masanya. Sama kalau misalnya kalian lihat ada model yang baru lagi, model yang facelift. Itu menurut gua kurang menggambarkan kalau itu adalah Mazda 2 gitu. Soalnya kita tuh dari dulu itu, dari pertama kali keluar model seperti ini tuh kita ngelihatnya grillnya udah grill kayak gini. Kalau yang model sekarang yang udah facelift itu menurut gua grillnya masih aneh ya, malah menurut gua kurang, malah bagusan yang grill seperti ini gitu. Sekarang kita masuk ke bagian ban sana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian velg dan ban. Kalian bisa ngeliat sendiri, desainnya tuh bagus ya, menggambarkan Mazda banget. Emang ini ciri khas Mazda tuh kayak gini. Nah, dia itu menggunakan velg berukuran ring 16 dan dengan profil ban itu 185/60. Ini sudah cukup banget untuk mobil city car. Tapi kalau kalian pengen upgrade lagi ke tapak yang lebih lebar, ini bisa pakai ban aftermarket seperti kayak waktu itu gue pernah ngeliat itu dia pakai TE37, itu cocok banget. Kalian tinggal ganti aja pakai TE37. Kita masuk ke bagian spion. Spionnya ini dia udah retract ya, udah retract. Terus di sini dia udah menggunakan sen samping di spion gitu. Sekarang kita masuk ke bagian pintu. Ini pintunya udah kilas. Dia jadi cara untuk membukanya itu kita tinggal pencet untuk buka. Lalu kita tutup. Kita tinggal pergi agak jauh, nanti dia langsung terkunci sendiri. Kita datengin, dia udah kekunci. Jadi kalau misalnya kita lupa gitu buat ngunci pintu, ya nggak usah takut karena dia udah otomatis ngunci gitu. Enaknya Mazda tuh seperti itu. Masuk bagian belakang. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian belakang. Bagian belakang Mazda 2R tuh kayak gini. Dia udah, lampunya ini masih sama ya kayak yang model-model sebelumnya itu. Nah, di sini lampunya itu di stop lampnya dia udah menggunakan stop lamp LED dan lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam. Sennya juga masih menggunakan bohlam. Di sini kalian bisa melihat ini mobil di Mazda. Jadi kalau misalnya
ataupun gimana, jadi masih enak lah, bisa ngilangin kabut. Nah sekarang dia udah menggunakan sharp pin. Ini bagus banget ya menurut gua, jadi nggak gitu tinggi banget gitu kayak antena yang masih biasa. Dia sekarang di belakang ini Mazda ini udah menggunakan 4 sensor parkir. 1, 2, 3, 4. Jadi tuh untuk presisi kita untuk memarkirkan itu lebih dapat gitu. Dan dia udah menggunakan kamera mundur. Kamera mundur itu udah bawaan dari dia. Kamera mundur itu posisinya di sini, di atas plat nomor. Sekarang kita buka aja, kita masuk ke bagian bagasi. Nah, untuk di bagasinya ini cukup luas ya, bisa kalian lihat. Ini luas, bisa buat naruh 2 koper sedang dan sepatu-sepatu kalian, bagi kalian pecinta sepatu ya. Di sini juga udah ada lampu bagasinya, jadi kalau untuk malam itu bisa tetap terang. Sekarang kita lihat, kalau kalian nyari ban serepnya ada di bagasi juga, ada di bawah. Ini dia ban serepnya. Ban serepnya belum turun untuk mobil ini. Kalian masih bisa lihat sendiri, masih ada rambut-rambutnya. Ban serepnya itu masih menggunakan velg kaleng. Gitu. Untuk kunci-kuncinya ada tadi, kelihatan di situ kan, sama di sini ada untuk dongkrak. Nih dongkraknya di sini. Nah, di situ dongkraknya. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita masuk ke bagian kursi pengemudi. Oke, sekarang kita udah ada di bagian dalam dari Mazda 2R. Kita nyalain dulu aja ya. Gimana sih instrumen cluster dari si Mazda 2R ini? Sekarang kalian lihat. Ini cukup kita tekan sekali. Udah enak banget. AC-nya dia masih menggunakan putar-putar kayak gini. Ini AC yang gue suka sih sebenarnya. Sebelum itu gue mau ngasih tahu kalian kalau gue ini tuh dulunya tuh user Mazda 2. Makanya gue ya hampir tahu semuanya lah tentang seluk-beluk Mazda 2. Nih perbedaannya Mazda 2 dulu, gue tuh makainya tuh dulu Mazda 2 tahun 2014. Warnanya sama, merah juga. Nah, ciri khas Mazda itu emang di warna merahnya ini beda banget dari yang lain. Karena yang warna merah ini tuh namanya Soul Red. Dia itu 3 lapis warna. Makanya bisa menghasilkan warna merah yang seperti ini. Ini enak banget dipandang pokoknya warna merah. Nah, perbedaannya pertama tuh di bagian setir yang paling kelihatan. Ini setirnya udah di upgrade ya dari Mazda yang sebelumnya. Ini menurut gue jadi jauh lebih bagus banget. Sekarang dia udah punya cruise control. Kalau yang dulu tuh masih belum. Kalau untuk pengaturan head unit dari dulu emang udah di sini. Ini untuk infonya di sini, untuk mengubah MID-nya. Ini untuk menjawab telepon dan untuk menutup telepon. Ada di sini. Dan di sini tuh untuk pengaturan head unitnya juga. Ini untuk volume. Nah, ini untuk pengaturan di head unitnya. Tuh. Jadi kayak konsol gitu. Nah, di bagian head unitnya dia udah bawaannya ya, dia udah touchscreen juga. Tuh. Jadi lebih enak. Ini udah ada GPS-nya juga. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagian AC-nya. Bagian AC-nya lucu ya. Jadi dia modelnya kayak bulat kayak gini dan bisa diarahin kemana-mana tuh. Untuk menutup AC-nya ini tinggal kalian puter. Nih, ini AC-nya langsung mati di sini. Untuk hidupnya diputar lagi. Oke. Yang sini biasa seperti AC pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian MID dan speedometer.
Nah, kita masuk ke bagian instrumen dari speedometernya nih. Untuk Mazda 2R tahun 2018, dia udah speedometernya udah beda nih. Nah, modelannya sekarang kayak gini nih, lebih elegan aja ya. Ada lampu-lampu putihnya di pinggir-pinggirannya. Dan di sebelah speedometer ini, yang di sebelah kirinya ini ada tachometer, dan di tachometer itu ada odometernya juga. Nah, untuk di sebelah kanan ini MID. Nah, untuk ngatur MID-nya gimana sih, Bang, gitu. Nah, kalau kalian pengen ngatur MID-nya, pengen ngelihat average-nya, range-nya, itu kalian tinggal pencet info di sini di tengah. Klik. Tuh. Bisa kita atur lewat tombol di setir. Nah, di sini juga dia udah menggunakan fitur ada traction control-nya. Tuh, ini gue offin. Ini gue nyalain lagi, dan ini udah idling stop. Ini idling stopnya gue matiin. Fungsi idling stop itu buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu fungsi idling stop itu untuk penghematan bahan bakar dikala kalian lagi berhenti. Jadi itu otomatis mesinnya tuh mati. Nanti ketika kalian lepas rem, lalu injek gas lagi, dia mesinnya akan nyala lagi dan kalian bisa berakselerasi lagi seperti semula, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka fitur idling stopnya, kalian bisa matinya dengan cara nih, ada di sebelah kanan ini, di antara tombol traction control, itu ada di sebelah kirinya idling stop off. Jadi kalian tinggal tekan idling stopnya agak lama, kisaran 3 detik lah, itu dia langsung mati gitu. Nih, salah satu fitur yang gue suka dari Mazda 2, dia itu punya sport mode. Nih, kalau kalian mau ganti modenya jadi mode sport, nih tinggal kalian ke bawahin. Tekan agak lama. Ke atasin. Nah, itu dia. Langsung muncul di sini ada indikator sportnya di bagian MID-nya. Nah, kalau kalian pengen matiin mode sportnya, kalian tinggal turunin. Nah, langsung mati. Dan ini juga Mazda dia punya Triptonic ya, cuma masih belum di belakang setir. Dia di tuasnya. Ini gue lagi masukin ke manual. Ini untuk nurunin gigi, dan ke belakang itu untuk naikin gigi. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak lah. Apalagi kalian kalau misalnya pakai sport mode, udah gitu pakai manual mode, itu enak banget. Karena gue pernah nyoba. Oke, kita lanjut ke bagian mesin kali ya. Kayak gimana sih mesinnya? Lanjut kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesin nih. Ini yang gue suka dari Mazda itu adalah mesinnya itu rapi, ditutup sama cover ya. Dia itu dibekali dengan mesin 1500 cc, 4 silinder dengan teknologi Sky Active teknologi. Dia itu DOHC ya. Gitu. Kalau untuk kita lihat di bagian mesinnya ini kayaknya ada yang aneh. Di sini aneh. Ini buat kalian yang belum tahu, ini tuh engine mountingnya ya. Engine mountingnya emang sengaja ditaruh luar mungkin sama dia, mungkin biar gampang gantinya. Karena kan biasanya kalau misalnya ganti engine mounting itu kan agak-agak susah ya. Ini dia di sini. Agak lucu sih menurut gua, karena pertama kali gua buka mesin Mazda itu aneh ngeliat ini tuh apa gitu loh. Ternyata ini adalah engine mounting gitu. Bisa kalian lihat sendiri kan. Ini tuh rapi banget. Dan mesinnya itu gede banget gitu. Ruang mesinnya ini luas. Jadi kalian kalau misalnya ya anak-anak GDM gitu kan pengen rencana ganti-ganti swap engine ke 1JZ juga masih muat. Dan satu lagi, Mazda ini walaupun mobil Jepang, tapi pasaran mereka itu di Eropa. Jadi kualitas mereka itu disamakan sama mobil-mobil kelas Eropa lainnya. Seperti contohnya di sini, cupnya itu dia udah panjang banget.
ciri khas kayak mobil Eropa lainnya. Nah, itu yang gue suka dari Mazda. Walaupun dia harga barunya tergolong lebih mahal, tapi harga secondnya itu bersaing lah di kelasnya sama Jazz sama Yaris, itu dia masih bersaing. Kata siapa spare partnya mahal? Enggak juga. Sebenarnya spare partnya Mazda itu enggak gitu mahal, standar lah. Kalau misalnya kalian beli Civic sama beli Mazda 2 kayak gini, atau beli Honda Jazz, itu kalau kalian beli part-part orinya dari Honda sama beli part-part ori dari Mazda itu sebenarnya sama. Karena di part-part Honda itu kan banyak aftermarketnya, yang jual di Indonesia tuh banyak. Makanya kalian lebih mikir, part Honda itu lebih murah dibanding part Mazda. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya semua part orian itu sama harganya gitu. Oke, sekian dari gua, Tio Kejora Bintang Motor. Apabila kalian berminat dengan mobil ini masih ready di KBM. Kalian tinggal hubungi nomor yang ada di bawah atau gue kasih nanti di deskripsi. Apabila ada kesalahan kata, gue mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.